rungokno. Sing ngendikan rungokno jenengan lho ya Pak ya. Sanes kula wong kula ceramah mboten nonton niatan ngomongi. Niatan kula adalah ngasih paham. Saya ulang. Punya beras diutangi kok ngakune orang duwe beras. Maka sing ora gelem ngutangi niki dosane gedene luar biasa. Tapi kalau yang ngutangi udah welas asih, sing utang ya kudu sadar diri. Utang niku memenuhi kebutuhan primer yang nggak bisa ditunda. Jangan utang goro-goro gengsi. Nek duwite cash belanjane teng Alfamart, tapi angger ngutang maring warunge tanggane. Ada orang sini. Ada orang sini begitu. Jadi utang pun ya kudu ngerti status, kudu ngertos status. Kita niki golongan orang yang bagaimana? Sugihkah kita? Siapa orang sugih? Sugih niku Bu, jatah belanja sehari ya. Buat beli beras, gas LPG, bayar listrik, setor banyu, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, tumbas buwon dapur, sehari jatah belanja 300.000. Bentar. Ibu jatah belanja sehari 300.000 cukup napa luwe? Cukup napa turah? Turah. Sedina 300.000 luwe. Bener-bener wong wedok-wedok Tunggul Rejo kira kena dijak kompromi. Bisane kula matur jatah blonjo sedina 300.000 supaya jatah belanjane sampean ki ditambahi. Kula niki lagi mbelani sampeyan. Bener-bener. Berarti ibu-ibu Tunggul Rejo nggak kerso ngapusi, jujur, onaah, bahkan solihah. Tepuk tangan dulu dong. Pantesan Pak Kombes kepingin urip ning Tunggul Rejo. Wong wedone ternyata onaah banget. 300.000 sehari niku luwe. Aman Bu Aja Lilis. 300.000 jatah belanja sehari tenggone Tunggul Rejo niku turah-turah. Oke, saya turunin dikit. Kalau maaf ya tukang syuting. Tukang syuting hari ini agak pakai tenaga ekstra Ibu, karena yang di syuting niki pencinatan banget. Soalnya saya dikasih ruang yang luas, dados kula seneng dan saya sedang mengoptimalkan nikmat dari Allah. Mumpung saya masih sehat, saya masih muda, dados niki kursi ora kanggo Bu. Saya dikasih tempat kursi teng mriko rasane kok kayak pengantin. Mewah banget dekornya Ibu. Kursinya juga terlalu panjang, itu muat 4 orang Ibu. Yaitu ya minimal 2 orang lah, biasanya kan lanang wadon, lah nyong dewek kanang-kanang ya malah kursinya komplang-komplang. Jadi walaupun udah disiapin sama Pak Kombes, saya turun ke sini biar ngajinya niki agak lebih leluasa. Terus mohon maaf ya Pak tukang syuting, hari ini panjang ngesut saya itu agak susah karena nggih pancen beginilah anane, lenjeh banget. Ya bal cenil mumbul-mumbul baik kawit mau. Tapi nun sewu ada yang sedang menunggu-nunggu saya dari tadi ini belum ditabu-tabu ya Pak ya. Oke, soalnya ini pakai alat gending Pak, gendingan niki nggih. Dados niki saya harus menyesuaikan bab solawatannya. Nah karena ini disiapin oleh Pak Kombes alat gendingan, ya saya harus menyesuaikan dong. Jenenge dalang ya ora kewonan lakon. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana nih, mau ditabung nggak nih? Mau ditabung, yo nyambut gawe, nyambut gawe. Subhanallah sak gonggonge barang ditabuh kabeh. Saya paham jenengan dipun timbali mriki mesti ora kurang-kurang amplope wong sing ngundang Kombes, Pak. Tapi karena niki karena respect langsung dipun
tabuh saya sedikit nyawer niki Pak. Nggih, sami-sami. Ini yang menerima kepala suku. Oh, sanes. Oh, foto-foto. Tenang Pak, udah didokumentasi oleh Pak Kombes sak keluarga, alhamdulillah nggih. Nggih sami-sami yang nerima saweran yang kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi ya Allah. Derek seneng. Mohon izin ya Bapak, saya suka nyawer santri. Niki santri nggih? Nggih santri tapi rada tuwa sithik ngaten niki. Jadi saya suka nyawer santri. Kalau santri niku kan belajar mendawamkan solawat. Apalagi dengan budaya yang begitu luar biasa. Niki saya solawatannya juga harus menyesuaikan. Mergo niki pakai alat gending dados nggih. Makin niki judulnya perahu layar Bu. Tapi saya rubah liriknya. Menyesuaikan dengan pengajian hari ini. Jane yo mandan cerdas jane Bu. Cuma orang nasi ngakoni. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Jadi ciri-ciri anak soleh solehah menurut kitab Qatrul Ghais, pertama mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh solehah mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Bapak Haji Makmur almarhum ternyata kagungan riwayat sejarah yang baik wonten ing kene Tunggul Rejo. Sehingga Nun Sewu dengan kultur budaya Tunggul Rejo yang Nun Sewu begitu indah, maka ternyata sak putra wayahipun berusaha untuk wontenaken pengaosan wonten ing Tunggul Rejo. Berarti niki ciri-ciri anak yang soleh solehah. Sebab tenggene kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa almarhum almarhumah ruh di alam barzah tiap hari berdoa. Doanya mayit di dalam kuburan, Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di kuburan. Saya ulang, niki teng kitab Tanwirul Qulub. Ternyata yang masih hidup berdoa, yang sudah wafat tetap berdoa. Bedanya kalau orang masih hidup, ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala. Tapi yang sudah wafat, walaupun sampai detik hari ini ruh di alam barzah berdoa, tapi ternyata ruh teng alam barzah antuken dungo ada kesempatan diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran. Maka menurut kitab Tanwirul Qulub, mayit-mayit teng kuburan tiap hari berdoa, Allahumma j'al ahli. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah. Jadi keturunan yang rajin ibadah. Begitu doanya mayit teng kuburan. Tapi ternyata tidak sedikit ahli waris ketika ziarah ke kuburan, bukannya baca Yasin, bukannya maca Al-Qur'an, malah takon nomor togel. Sing teng kuburan mau lagi berdoa. Loh kok malah sing urip jaluk nomor togel. Enggak habis fikri saya. Fikir. Maka ternyata ciri-ciri anak soleh dan solehah adalah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tuanya, rutangi sangkut paut almarhum orang tuanya, sampai mau melanjutkan amal solehnya orang tua, sampai Sayyidina Ali karramallahu wajahah titip pesan sama kita. Sayyidina Ali niku terkenal, Masya Allah, khalifah yang begitu cerdas. Saking cerdasnya Kanjeng Nabi sampai dawuh begini, ana madinatul ilm wa Ali babua. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Saking cerdasnya Sayyidina Ali. Dan ternyata Sayyidina Ali titip pesan, warisan orang tua terhadap anaknya bukan sertifikat tanah, bukan sertifikat jabatan, bukan ambaning sawah, apa malih sertifikat vaksin. Ora kanggo. Tapi ternyata warisan yang terbaik orang tua terhadap anak bukan masalah banda,
Bukan masalah harta, tapi ternyata Sayyidina Ali titip pesan sama orang tua. Warisan yang terbaik, yang pertama, al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Saya belajar saking Hajah Eyang Makmur. Ibu Hajah Eyang Makmur, makin niki titip pesan teng kula. Memang pendidikan orang zaman dulu, nggak semuanya betul, nggak semuanya salah. Maka kurang etis orang titelnya sudah insinyur, jabatannya dhuwur, tapi sampai ngece karo tukang tandur. Apalagi sampai menyalahkan metode parenting orang zaman dulu. Walaupun parenting orang zaman dulu niku nggak semuanya betul, nggak semuanya salah. Contoh kecil, orang tua kita mendidik anak niku pakai al-hilmu. Nduk, ojo jagongi bantal. Nek jagongi bantal mengko boko ngewud. Piyayi mriki paham banget. Berarti nun sewu bokonge wong Cilacap kali bokonge piyayi Tunggulrejo ki padha bae. Mohon maaf. Ini bukan mitos. Ini bukan tahayul. Tapi ternyata orang tua zaman dahulu telah mengonsumsi metode pendidikan muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, hari ini Pak Kombes menyiapkan kursi khusus nggih ceramah kula. Kayunya kayu jati, sofane empuk dilenggai. Seenak-enaknya nyaman kula lenggah teng mriko. Maksud Pak Kombes, saya duduk di kursi sofa, ngajine nyaman, ngajine enak, ngajinya lama. Politik nih kok Pak. Tapi muktadul hal, supaya saya ngajinya enak tentunya kursinya sofa. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa ditempatin, giliran cacing singken lungguh teng kursi sofa. Kira-kira cacingnya awet urip nopo cepet mati? Cepet mati wong dudu panggonane. Gak usah mawi cacingnya digebug. Gak usah mawi cacingnya harus dijagongi. Cacing kan lungguh teng kursi sofa, yuk cepet mati wong dudu panggonane. Ternyata orang tua kita telah mengajarkan hal itu, Bu. Dengan bahasa filosofi, bahasa tasawuf yang tinggi, Nduk. Ojo jagongi bantal. Nek jagongi bantal boko ngewud. Wudunan. Bantal niku memang sekedar benda. Tapi bantal niku tempat istirahatnya kepala. Mohon izin, kepala niku adalah bahasa Indonesia, Pak. Basa krama inggile mustaka. Basa krama biasa sirah. Cara basa Tunggul Rejo? Astaghfirullahaladzim. Iki nembe wonten dalam sejarah pengajian jamaah ngendas-ngendasno bunyai iki nembe ana apa? Yakin Tunggulrejo tok. Kepala adalah organ tubuh yang paling terhormat. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Tunggulrejo disebut kepala des. Kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah disebut kepala sekolah. Maaf, bukan wudel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia sebab tesi ono sirahe. Bukti nyoto, tengah wengi, Lurah Tunggulrejo kerawuhan tamu. Ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange teng Pak Lurah Tunggulrejo. Ternyata tamune Pak Lurah Tunggulrejo, maaf, kakinya buntung. Maaf, tangannya juga cacat. Maaf, netrane buta, nggak bisa melihat. Setelah Pak Lurah Tunggulrejo melihat ada tamu disabilitas, oleh Pak Lurah langsung dipun persilakan masuk ke dalam rumah, dipun paringi unjukan, diparingi daharan, plus dikasih sodakoan. Kenapa kok tamunya Pak Lurah dikasih sodakoan oleh Pak Lurah Tunggulrejo? Karena Pak Lurah Tunggulrejo terkenal orangnya sangat dermawan.
Lurah Tunggulrejo loman mboten, Pak? Loman. Saestu. Ya jajal tak tetene ngesuk melu mundang mumpuni apa ora. Namanya pengakuan kan harus ada pembuktian, Ibu. Cuman ngaku-ngaku doang mana saya percaya sama lurah sampean. Pak lurahnya yang mana nih, Pak lurah nih? Oh, sama yang kumisnya jelabet, geng. Pak Lurah berkah banget Pak, warganya jenderal Pak. Ya Allah, matur nuwun niki kula difasilitasi bisa silaturahim ketemu sama Pak Kepala Desa barang sak warga Tunggulrejo. Matur nuwun sangat Pak Kombes. Lanjut. Sampai jam berapa nih ngaji? Jam 2. Jam 12 apa 2 sore? Jam 2 sore? Ya Allah. Saya naik tadi jam 10 kurang 1/4. Turunnya jam 2 sore. Berarti ngajinya 4 jam. Ya Allah. Bukan masalah bayaran Ibu. Kalau ngajinya sampai jam 2 sore. Berarti sholat duhurnya 2:30. Ya lo modelnya wong Tunggulrejo pancen. Duhur ke asaran, asar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Tadi sampai apa lupa lah. Oh iya. Tapi beda cerita. Tengah malam Pak Kombes Haji Muhammad Nur Subhan kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu bareng dibuka pintunya sama Pak Kombes. Ternyata tamunya Pak Kombes Muhammad Nur Subhan. Tamune sikile genep loro. Tangannya genep 2. Tapi del tekan gulu sirai longko. Koyo kayane sekelas jenderal mawon weruh tamu langkah sirai lawangnya langsung tutup jebret. Pak Kombes mlebet teng kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Kombes sama bilang sama sang istri, "Ayang Embeb, iya Mas Al. Onten napa kok mlayu-mlayu saka njaba, Pak? Niki tamu sing tak bukakno lawang jebule dudu menungso. Bisane, Pak, longko sirahe." Kepala niku organ tubuh yang paling terhormat dan paling penting. Bantal niku memang tempat istirahat, hanya sekedar benda. Tapi bantal pun entuk berkah kepala, derek mulya niku bantal. Lah kok dijagongi bokong? Ngece mboten? Ngece namanya. Lah kok bantal biasa nggo manggon sirah dibokongi, namanya enggak muktadul hal. Maka ternyata orang tua kita zaman dahulu susah ngucap muktadul hal, hanya antukin didik sang anak. Nduk, ojo jagongi bantal. Nek jagongi bantal bokong ngewut. Tunan. Ternyata orang tua kita dulu cara mendidik anak pakai tasawuf. Filosofinya tinggi. Maka warisan yang terbaik kepada anak yang pertama al-hilmu, yang kedua al-ilmu. Orang tua wajib mewariskan ilmu kepada anak-anaknya. Sedangkan menurut kitab Syarah Sulamut Taufik, ilmu orang tua terhadap anak dibagi 2. Yang pertama ilmu ubudiyah, tata cara wudhu, tata cara sholat. Minimal anak keluar dari rumah dia bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu dan mana yang membatalkan sholat. Yang kedua, disebut orang tua yang memang betul-betul menjadi orang tua kalau memberikan ilmu sesuai dengan kapasitasnya. Yaitu menurut Syarah Sulamut Taufik, dereng saged diwastani tiang sepuh kalau belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, orang tua belum disebut gugur kewajiban kepada anak apabila belum mengajari ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Entah wong sugih, entah wong ora duwe, entah anak perempuan, entah anak laki-laki, orang tua wajib mengajarkan anak tata cara nyekel sap. Kula rada direwangi, Bu. Bene kula lek ngaji sampai jam 2 sore tenanan iki. Ulangi.
belum bisa disebut orang tua kalau belum mengajari asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Bu anak lanang, bu anak wedok, putrane kombes entane putrane Pak Kepala Desa, putrane tukang deres napa dene putrane petani. Orang tua wajib mengajarkan anaknya tata cara nyekel sap, nyuci pir, nyuci bad, nyumet kom, ngumbahi cauk. Mohon izin. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbahi cawet, kemudian saya dicap kasar atau vulgar. Karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Siapa? Anak sudah baligh, anak sudah mukallaf, SMP, udah SMA, tapi maaf, celono daleme masih dicuci-cucikan oleh orang tua atau pembantunya. Niku disebut orang tua yang tidak mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Onten teng mriki lare SMA nun sewu celana daleme dicucikno ning mae. Onten anake sapa jane ya Allah. Lagi putrine kombes mawon celana dalem ngumbahi dhewe kok. Anake sapa janjane kaya ya ha. Ada orang tua ngucap begini, Mak. Mumpuni saya ini dari sejak kecil anake wong sugih. Saya punya pembantu. Anak saya nggak boleh saya ajari nyuci baju. Saya ngomong sama anak, "Nduk, isuk sekolah, sorene les. Bali les ora usah nyekel sapu, langsung mapan turu." Niatnya bagus. Tapi kebablasan. Ini saya ceramah bukan nafsu saya yang ngomong. Ini dasare teng kitab malih, Bu. Jadi kalau ada orang tua, mohon maaf, celana daleme anak tesih dicuci no teng gene ibuke, niku sama halnya Anda merendahkan derajat Anda sendiri sebagai orang tua. Maka jangan salahkan ketika ono anak gampang nyepelekno tiyang sepuh. Minimal anak disuruh tanggung jawab dengan apa yang melekat di dalam badannya. Orang tua ngajari nyambut gawe ning omah, mohon maaf, pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Ono malih tenggene dusun warga ngucap ngene, "Mumpuni aku iki tukang macul." Nek aku tukang macul, anakku aja dadi tukang macul, minimal anakku dadi gubernur. Bagus, Bu. Melarat ojo diturun-turuno, tapi ngajari anak bab nyambut gawe pekerjaan rumah adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tua sih diperintah kon keprok ngono kuwi. Mohon izin Ibu. Bapaknya tukang macul. Cita-citanya ayahnya, si anak gak boleh jadi tukang macul. Tapi apa salahnya, Wak? Anak digawa maring sawah. Kon ngerti, oh jebule dia kuliah, dibiayani nang tukang macul. Oh jebule dhek ngaji dibiayani karo keringete petani. Bu anak lanang, bu anak wadon. Supaya anak ngerti endi wungkal, endi arit. Mana galeng, mana mopok, mana gawe papan sebaran. Oh, jebule wong tandur ngono kuwi. Oh, jebule wong damel papan sebaran ngono kuwi. Nyuk, sretet, gesruk. Nyuk, sretet, gesruk. Apa lho kula nganake tukang macul? Bapake kula tukang macul, anaknya dadi tukang ceramah. Kalau ayahnya seorang petani dan cita-cita sang ayah nggak boleh anaknya dados tukang macul, apa salahnya anak digawa maring sawah? Mulane sekelas kombes mon kersa gowes maring sawah, Bu. Gowes niki, khususnya menawi tanggene Tunggul Rejo. Ternyata karena memang kepingin duwe putra putri sing pirsa. Karena anaknya dibesarkan,
Putra-putri dibesarkan ketika orang tuanya memang pun sukses, bergelimang jabatan. Maka ternyata Pak Kombes pun kepingin putra-putri ini serawung tenggene masyarakat. Mula kenapa dinten menika ken sami hadir wonten ing pengaosan, wonten ing kene Desa Tunggalrejo, alhamdulillah derek seneng. Soale mabuk. Orang tua zaman sekarang betul-betul bingung didik anak. Mula tesi diontenaken acara tedak siten ngeten niki bukan nun sewu acara lanjutaken acarane tiyang Hindu tiyang Buddha niku mboten. Tapi niki ben bener-bener anak ngertos jebule lemah niki memang betul-betul rekoso. Urip ning dhuwur bumi niki ya betul-betul kudu prihatin. Pirsa supados anak niki ternyata kepingin sukses ya kudu gelem rekoso. Kepingin bisa melaku ya kudu ngerti lemah terlebih dahulu. Maka alhamdulillah kula panjenengan sedaya rawuh wonten ing pengaosan dinten menika adalah ternyata dalam rangka bagaimana orang tua mendidik anak dan orang tua wajib pirsa apa yang jadi hak kewajibannya kepada sang anak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, orang tua zaman sakniki bingung cara didik anak. Dikerasi, ditegasi setitik mboten pareng. Kalau ditegasin dikit katanya mental psikisnya yang terguncang. Padahal sang ibu cuma mau niat ngasih shock attack. Anak niku digentak setitik ben ngerti latihan dasar kepemimpinan, ben ora kagetan. Anak cuma ditegur, "Aja kaya kuwi." Bocah jawab, "Mama jahat." Bapake pun wudu. Anak belum juga mandi, wis diperintah konatus disiapno banyu, malah durung adus-adus. Bapake namung ngasih efek jerah. Putrane kupinge diselentik, ceter. Bocah jawab, "Ayah udah nggak kayak dulu. Ayah udah nggak sayang sama aku." Bocah langsung curhat di dalam surat, mangkat minggat. Anak zaman sekarang kalau minggat-minggat betulan. Ya Allah, maaf ibu, mental anak niku memang masing-masing. Bocah 5, sipate 5. Klopo setundun mon rak kembar kabeh. Ana sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah malih klopo ngger budeg. Niku klopo. Anak 3, sifatnya 3. Maka orang tua coron didik anak dengan 3 cara. Ndak bisa mental orang niku dibanding-bandingkan. Ada orang mentale sehat, tapi non sewu badannya disabilitas. Tapi onten orang kelihatannya fisiknya sehat, tapi ternyata mentalnya lemah. Kayak kemarin nih kita Jakarta kasus, ada seorang ibu muda mengalami baby blues. Panganan nopo ki baby blues, Bu? Baby blues niku shock, depresi, stres berat, duwe anak dereng iso ngrumati, kaget dereng saged ngurus keluarga, sehingga punya anak pertama lagi stres-strese, bocah rewel nangis gak meneng-meneng, suaminya gak berada di rumah, gak ada di sampingnya, kadang-kadang mertuane yo rewel. Gak ada tempat curhat, gak bisa bersosialisasi dengan baik. Akhirnya putrane tesi umur sekitar 1,5 tahun badhe dibalangno teng rel kereta api. Di depan banyak orang niku. Kemarin di Jawa Timur kejadian. Seorang ibu muda mengalami baby blues juga. Putrane nangis gak meneng-meneng, tanggane protes. Jenenge bocah nangis kan memang wajar, tapi namanya ibu sedang lagi stres, depresi, gak bisa curhat. Putrane nangis gak meneng-meneng, akhirnya supaya meneng teng ibuke bayine cemplung ke sumur dan langsung meneng. Kan bayinya nangis, gak meneng-meneng. Ibunya stres, gimana caranya anak meneng? Akhirnya teng ibuke cemplung ke sumur dan langsung meneng tekan saprene. Na'udzubillahimin. Di Indonesia banyak ibu muda yang stres, depresi berat.
Memang kita nggak boleh membandingkan mental orang nggih Bu nggih. Wong niku mentalnya kiambek-kiambek. Tapi kurang pas kalau baby blues niku adalah salah satu faktornya nikah terlalu muda. Nyatane mbiyen orang tua kita 15 tahun nikah wajar. Padahal memang zaman dulu belum ada undang-undang, secara biologis belum mateng. Tapi zaman dulu dari umur 8 tahun wis biasa ngomong adi-adine. Terus akhirnya setelah nikah gak kaget. Anake rolas dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempek. Tentunya setiap keluarga yang duwe permasalahan, Bu, niku wajar. Cuma zaman dulu niku Masya Allah, maring pawon kudu siap kelari, siap kayu bakar, arep masak dadak napeni beras, nginteri beras. Arep masak kudu dadak mesusi barangan. Pirsa mesusi napa mboten? Nggih, lah zaman sekarang kita hidup di zaman serba tunyuk. Arep masak nunyuk, liwet nunyuk, ngodhok wedang nunyuk, adus nunyuk, golet bojo nunyuk teng HP, Pak. Lah kok gampang mengalami stres depresi? Niku kan aneh. Kalau zaman dulu dengan kehidupannya yang keras dan zaman sekarang nuwun sewu dengan fasilitas yang begitu enak, maka kok bisa stres, kok bisa depresi? Berarti kurang adanya komunikasi yang baik antara seorang suami dan seorang istri. Kan seperti itu jawabannya. Apa malih jadi bayangkari dados ibu PKK? Ternyata tiap hari ditinggal tugas oleh seorang suami. Ngurus anak dewe, urip nang perantauan, urip tesi ngontrak. Maka gampang stres. Hingga kemarin Pak, di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Nggak percaya? Searching teng Google. Lagi rame dibahas. Jadi yang stres gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak tuh stres. Bahkan maaf Bu, rata-rata wong edan sinting kentir alias gemblung ki lanang. Loh, nggak kabeh Pak, tapi rata-rata tiang gemblung. Ki wong lanang. Sampai di Bojonegoro 526, tadinya cuma 374 laki-laki. Sekarang naik menjadi 526 suami berangkat ke pengadilan agama menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, nek nanti jelek. Dino-dino dibanding-bandingno karo bojone tanggan. Bu, cari nafkah zaman sekarang susah banget. Saestu. Kula sumerep ibu-ibu temriki glowing kabeh. Delok bapak kok ireng bungut-bungut kabeh ngeten iki ya Allah. Baju kawit tahun 2017. Benike wis ucul durung ditandani ya Allah. Mau niku baju multifungsi. Nggih kondangan nggo hajatan meme gabah sampai adol pitik maring pasar klambine kuwi mawon. Tesi syukur alhamdulillah, malah kadang-kadang bajune gambar partai. Para pemilu sih. Cari duit zaman sekarang susah Ibu. Maka bapak-bapak keluar dari rumah untuk bekerja nyambut gawe walaupun jadi tukang macul. Kata Nabi, rijalun kamilun. Seorang suami keluar dari rumah untuk bekerja, rijalun kamilun, tegas, berwibawa, berkarisma, penuh rasa tanggung jawab. Ojo melehoy kaya bandeng presto. Wong lanang mung plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lembur, petelesan kotor. Lanang ngarep-arep BLT karo PKH. Rijalun kamilun.
Keluar dari rumah untuk bekerja, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, tegas, berwibawa. Ojo kebalik. Nek neng jobo isine karo bakul kopi, hahaha. Tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri, ada orang laki di sini begitu? Ada. Mangkat wonge. Seorang suami kata Nabi keluar dari rumah apa malah jadi kombes. Rijalun kamilun, berwibawa, penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika pulang dari kantor Kuala Lumpur, suami pulang dari kantor, ketemu anak istri di rumah, katiflin kata Nabi. Pak Kombes mohon izin. Di kantor rijalun kamilun, tegas. Tapi kalau di rumah katiflin. Seperti anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Lemah lembut kalau di rumah. Biar anak ngelendot juga sama bapaknya. Gak cuma ngelendotnya sama ibunya. Bu Haja Lilis langsung. Ternyata benar di mana-mana anak laki itu senangnya ngelendot sama ibunya. Betul ya Mas ya? Berarti ini memang suami keluar rumah harus rijalun kamilun. Tapi kalau di dalam rumah harus katiflin. Bagaikan anak kecil yang berbanja dengan ibunya. Lemah lembut. Soalnya maaf punten ibu. Seorang suami gampang stres juga. Gak cuma ibu-ibu yang mengalami baby blues. Ternyata bapak-bapak pun bisa sampai tingkat stres hingga depresi berat. Maka seorang istri dicarikan nafkah sama suami. Walaupun gajinya cuma 80.000 sehari. Yang ikhlas dulu bu. Sing sabar nerimo dhisik. Kalau malam udah pakai krim malam. Tolong krim paginya gak usah dipakai. Ngirit. Cari rezeki taruhannya nyawa. Sampai-sampai ibu. Seorang laki-laki. Kerja nyambut gawe walaupun sehari cuman gajinya 80.000. Tetap rezeki yang bersih halal dan toyib. Bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Tapi kalau ada istri. Gak puas dengan kinerja sang suami. Dia menuntut macam-macam bahkan gak syukur atas gaji seorang suami. Mohon maaf. Istri mau cari kerja sendiri. Gajinya lebih besar ketimbang suami. Tetap gak bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Karena begini konsepnya. Mbak Nyonya Karita, ibundanya Ananda Saira. Alhamdulillah beliau seorang dokter ibu. Istri kerja, dapat izin dari suami, dia punya gaji, berarti itu adalah mutlak harta istri. Saya ulang. Wong wadon kerja, nyambut gawe. Diizini dan diridhoi oleh suami. Istrinya dapat gaji, mutlak itu harta istri. Tapi suami cari nafkah, golet rezeki pondok duwe gaji, maka gaji suami, gaji istri juga. Karena harta suami tetap harta istri juga. Mulane kenging nopo, seorang suami tanggung jawabnya berat luar biasa. Suami cari nafkah, di dalam nafkah yang dicari suami itulah rezeki seorang perempuan. Mulane wong wadon kerja uli gaji dhewe, suami kerja nyambut gawe, gaji suami, gaji istri. Mantep enggak tuh? Mantep bener bu. Ya ampun. Ora stres kepriwe ngene dadi wong lanang. Maka maaf punten. Kalau ada seorang istri kok gak puas dengan kinerja suami. Bahkan dia ngeluh. Hei bojoku. Jare dadi polisi malah uripe rekasa. Menyo waktu lagi gadis. Mangan apa baik keturutan. Jajan apa baik oke. Barang siki dadi bojo polisi malah anaknya 3,5. Sing telu wis nang jaba setengah sing nang jero weteng. Iki gaji pas-pasan pirang boro tuku skincare. Kadang-kadang tuku susu be nggo bocah ora cukup.
Tuku popok bemung separo bungkus. Pancen bener wong lanang ora becus gone nyambut gawe. Ketika ada seorang istri ngeluh seperti itu, dia kepingin cari nafkah sendiri, silakan. Tapi kalau sifat istri adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Kalau sifatnya istri ingin menafkahi keluarga, gak usah jadi istri, jadi rondo baik. Iya bu, rondo cerai mesti rata-rata sugih. Kenapa rondo cerai rata-rata sugih? Karena orang kuat dikuat-kuatno. Dia ingin membuktikan kepada sang suami dia mampu menghidupi diri sendiri. Orang sugih kepriung mikiri wetenge dhewe. Rata-rata rondo cerai sugih, orang kuat dikuat-kuatno. Dandani gendeng bocor bisa klopo pinter. Nggawa gas LPG kuat kesambar mbledek si urip. Inilah kenapa otoritas talak dipegang oleh seorang laki-laki. Istri gak megang talak. Yang megang talak adalah seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga. Sebab secara ilmu psikis laki-laki dianugerahi oleh Allah 86% mikirnya pakai logika. Wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Mula nek jengkel meneng. Gak mau cerewet, soalnya nek cerewet khawatir mbok nganti gampang ngucap talak. Karena suami megang talak. Nganti cerewet jengkel, gampang ngucap talak niku bahaya. Inilah kenapa talak dipegang suami, soalnya nek 86% mikirnya pakai logika, sekali marah, diem. Jadi nek ono wong lanang jengkel nesu kok cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenanan apa ora? Lanang kok cerewet lambene lemes. 86% secara psikis wong lanang mikirnya pakai logika, tapi seorang perempuan dianugerahi oleh Allah secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Jadi kalau istri niku seorang perempuan dari 100% badannya, 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Wong wadon nek nesu, ngene ngecomprang kaya kenal pot bocor. Sampai zaman ijab kabul be diodek. Wong wadon niku. Jangankan megang talak, istri nggak megang talak aja kalah debat mesti njaluke cerai. Wong wadon kalah debat mesti njaluke cerai, pegat pe kinyung pegat kinyung ki Pak. Istri kalah debat njaluke cerai, pegat penyung ki pegat nyung ki Pak. Suaminya udah marah megang piring, wis untung syukur alhamdulillah istrinya nggak ditabok. Mesti lanang bis ngamang-ngamang piring kok masih wadon nantang pateni bebenya pateni nyung ki. Wis syukur ke piring ora dibanting. Lho kok malah sing wadon nantang-nantang busungna dodok, kudune kan sing lanang jengkel nesu didemno, direndahno nggone emosi, didem-demi. Lho kok malah sing lanang nyekel piring, sing wadon busung-busung pateni be pateni nyongke. Bukan perempuan sini, Pak. Sono. Cilacap meneh. Walaupun saya tukang ceramah Pak, besok kalau saya udah punya suami, eman banget karo bojoku Pak. Tak lus-lus dino-dino. Dalam-dalam, kapan? Ora usah mawin jenengan ngatur wektune Pak. Oh sing arep nglakoni nyong kok malah ditakoni kapan? Mohon izin Pak, nikah itu gampang Pak. Saya ulang. Nikah itu gampang, yang susah ngerawatnya, Pak. Betul, Bu? Betul, Bu? Soalnya banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Makanya ini mantunya Pak Kombes,
umurnya 25 tahun baru nikah. 25 Pak, saya pitu likur. Bukan perawan tua ya, sorry, hello. Saya 27 tahun belum nikah, bukannya nggak laku ya. Tapi 27 tahun saya belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Ada yang ngomong lagi di belakang, mulane ojo kakean milih mumpuni. Loh, nikah kok nggak milih? Jangankan putrinya Pak Kombes, jangankan mumpuni seorang public figure, putri Anda nikah, kuwi kudu milih. Nek ora milih ulihe grandongan nyang-nyangan lho. Saya ulang Pak. Jangankan sekelas putrinya Pak Kombes, putri Anda nikah, kuwi kudu milih. Sebab apa? Seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, Mas Lalen. Sio Ladi. Mas Sio Ladi yang mana nih? Oh iya, langsung ngacu mantep banget, Bang. Berarti kan penuh dengan tanggung jawab, rijalun kamilun. Mas Sio, ternyata seorang laki-laki tanggung jawabnya berat luar biasa. Istri haid datang bulan, kok seorang suami nggak ngajarin bab haid kepada sang istri? Artinya sang suami utang sama sang istri. Dan di akhirat kelak boleh istri nagih utang sama suami. Beratnya tanggung jawab laki-laki. Maka kemarin Mas Fio pas lagi ijab kabul tahun 2021. Habis ijab kabul brebes mili nangis. Kenapa? Saking beratnya tahu tanggung jawab seorang suami. Istri melahirkan, gak tahu mandi wiladah. Apa itu mandi wiladah? Mandinya seorang istri habis melahirkan. Itu di luar nifas. Belum ngebahas bab nifas. Banti seorang perempuan istri melahirkan gak tahu apa itu mandi wiladah, maka tanggung jawab seorang suami dan pihak keluarga suami sampai akhirat. Bahkan Mas Pio ngurusin tali pusar bayi aslinya adalah mutlak tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Dasarnya adalah kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Daran. Pak Kombes langsung marahin anaknya. Sampai diputer kayak juragan kambing, Pak Kombes itu peci. Sampai langsung ngemarahin anaknya sendiri. Tuh, dengerin. Yang ngurusin tali pusar malah ibu. Seneni anaknya lanang. Tapi ini tanggung jawab suami dan pihak keluarga suami. Niku ngaten niku. Jadi berarti pihak keluarga suami, ibunya Mas Vio, kemarin juga ikut maringi pengarahan sama putri mantunya. Niki memang tanggungan aturannya seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya di kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat. Jadi kalau ada seorang laki-laki ngurusin tali pusar anak sendiri kok punya rasa jijik. Kayak termasuk ganti popok, gak mau. Ketawanya nih pada penuh dengan mencurigakan. Ya nggak apa-apa, namanya juga ngajinya bab tedak siten, Pak. Ternyata sampai seorang kepala rumah tangga pun ngurusi popok niku bukan merendahkan derajat seorang sama niku mboten, Pak. Justru niki ada aturannya, ngurusin tali pusar anak adalah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Sampai seorang suami ngurusin tali pusar anak sendiri kok punya rasa jijik. Maka ibarat seorang suami hidungnya gerumpung tapi nggak kroso. Gerumpung niku napa nggih ngapunten, nggak punya tulang hidung, nggak punya daging hidung, jadi non sewu irunge bablasan koyok terowongan Casablanca. Jadi ngurusin tali pusar adalah tanggungan seorang kepala rumah tangga. Dan ketika ngurusi tali pusar anak sendiri diniatkan dalam rangka ngajarin wudhu sama anaknya. Dan kemudian tali pusarnya dimasukkan kendil, kemudian kendilnya dipendem. Niki aturannya begitu memang. Ini bukan musyrik boten, justru dilepetakan kendil terus dipendem karena tali pusar adalah salah satu bagian anggota badan kita tetap mengebumikannya koyok dene mengebumikan jenazah.
Dados kudu dikubur, syariatnya seperti itu. Maka sampai tanggungan, tali pusar aja tanggung jawab seorang suami. Maka kalau ada seorang suami, dia melanggar peraturan, apalagi melanggar sirah taklik, maka seorang istri walaupun gak megang talak, istri boleh menggugat cerai suaminya kalau seorang suami telah melanggar hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Contoh, melanggar sirah taklik. Padahal pas lagi sirah taklik udah jelas-jelas ngucap sesudah akad nikah saya atas nama Sioladi Andalusia Subhan bin Haji Muhammad Nur Subhan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Karita Rohmah Aulia binti Bapak Ali dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho, mengadukan hanya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Jepara, nikahnya di Jepara ya? Jepara. Tahun 2021 tertanda wak Sioladi Andalusia Subhan. Tuh Mas Vio, Anda telah berjanji akan mendidik, melindungi. Kalau lihat orang udah nikah rasanya begitu Bu, kebablasan mulu. Tapi memang harus melindungi. Itu udah kewajiban suami kepada istri. Mas Vio sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Karita dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Jadi kalau di kantor Pertamina Mas Vio lihat ada gadis ireng manis, irungnya mincis, lambene tipis, meringis-meringis, jangan digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Adem ayam tentram sama istri sendiri. Gitu Mas Vio. Dah siang. Jam berapa Pak? Jam berapa Ibu? Jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia Tunggul Rejo. Oh, jadi di Tunggul Rejo jamnya mundur. Berarti Tunggul Rejo podo pinter. Kulo sing dipinteri teng sampean. Ngapunten ternyata udah jam 10:30. Ya Allah, ngajunya lama bener Bu, karo tengah jam. Orang saya naik tadi jam 10 kurang 1/4 Pak, dan ini udah jam 11:30. Insya Allah udah cukup nggih Bu nggih? Dereng cukup. Jadi 1,5 jam niku dereng cukup. Ya Allah, mangas banget wong Tunggul Rejo. Cara nyekel sap, nyuci pir, nyuci bad, nyumet kom, ngumpai cau. Mohon izin. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai cawet, kemudian saya dicap kasar atau vulgar. Karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Siapa? Anak sudah baligh, anak sudah mukallaf, SMP, udah SMA tapi maaf, celono daleme masih dicuci-cucikan oleh orang tua atau pembantunya, niku disebut orang tua yang tidak mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Onten teng mriki lare SMA nun sewu celana daleme dicucikno ning mae. Onten anake sapa jane ya Allah. Lagi putrine kombes mawon celana dalem ngumbahi dhewe kok.
Anake sapa jan-jane kaya ya ha. Ada orang tua ngucap begini, Mak. Mumpuni saya ini dari sejak kecil anak wong sugih. Saya punya pembantu. Anak saya nggak boleh saya ajari nyuci baju. Saya ngomong sama anak, "Nduk, isuk sekolah, sorene les. Bali les ora usah nyekel sapu, langsung mapan turu." Niatnya bagus. Tapi kebablasan. Ini saya ceramah bukan nafsu saya yang ngomong. Ini dasare teng kitab malih, Bu. Jadi kalau ada orang tua, mohon maaf, celana daleme anak desi dicuci no tenggene ibuke, niku sama halnya Anda merendahkan derajat Anda sendiri sebagai orang tua. Maka jangan salahkan ketika ono anak gampang nyepelek no tiang sepuh. Minimal anak disuruh tanggung jawab dengan apa yang melekat di dalam badannya. Orang tua ngajari nyambut gawe ning omah, mohon maaf, pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Ono malih tenggene dusun warga ngucap ngene, "Mumpuni aku iki tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku aja dadi tukang macul, minimal anakku dadi gubernur." Bagus, Bu. Melarat ojo diturun-turuno, tapi ngajari anak bab nyambut gawe pekerjaan rumah adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tua sih diperintah kon keprok ngono kowe. Mohon izin Ibu. Bapaknya tukang macul. Cita-citanya ayahnya, si anak gak boleh jadi tukang macul. Tapi apa salahnya, Pak? Anak digawa maring sawah. Kon ngerti, oh jebule dia kuliah, dibiayani nang tukang macul. Oh jebule dhek ngaji dibiayani karo keringete petani. Bu anak lanang, bu anak wadon. Supaya anak ngerti endi wungkal, endi arit. Mana galeng, mana mopok, mana gawe papan sebaran. Oh, jebule wong tandur ngono kuwi. Oh, jebule wong damel papan sebaran ngono kuwi. Nyuk, sretet, gesruk. Nyuk, sretet, gesruk. Apa lho kula nganake tukang macul? Bapake kula tukang macul, anaknya dadi tukang ceramah. Kalau ayahnya seorang petani dan cita-cita sang ayah nggak boleh anaknya dados tukang macul, apa salahnya anak digawa maring sawah? Mulane sekelas kombes mon kersa gowes maring sawah, Bu. Gowes niki, khususnya menawi tanggene Tunggul Rejo. Ternyata karena memang kepingin duwe putra-putri sing pirsa. Karena anaknya dibesarkan, putra-putri dibesarkan ketika orang tuanya memang pun sukses, bergelimang jabatan. Maka ternyata Pak Kombes pun kepingin putra-putri ini serawung tenggene masyarakat. Mula kenapa dinten menika ken sami hadir wonten ing pengaosan, wonten ing kene Desa Tunggul Rejo, alhamdulillah derek seneng. Soale mabuk, orang tua zaman sekarang betul-betul bingung didik anak. Mula tesi diontenaken acara tedak siten ngeten niki bukan nun sewu acara lanjutaken acarane tiang Hindu tiang Buddha niku mboten. Tapi niki ben bener-bener anak ngertos jebule lemah niki memang betul-betul rekoso. Urip ning dhuwur bumi niki ya betul-betul kudu prihatin. Pirsa supados anak niki ternyata kepingin sukses ya kudu gelem rekoso. Kepingin bisa melaku, ya kudu ngerti lemah terlebih dahulu. Maka alhamdulillah, kula panjenengan sedaya rawuh wonten ing pengaosan dinten menika adalah ternyata dalam rangka bagaimana orang tua mendidik anak dan orang tua wajib pirsa apa yang jadi hak kewajibannya kepada sang anak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, orang tua zaman sakniki bingung cara didik anak. Dikerasi, ditegasi setitik mboten pareng. Kalau ditegasin dikit,
Katanya mental psikisnya yang terguncang. Padahal sang ibu cuma mau niat ngasih shock attack. Anak niku digentak setitik ben ngerti latihan dasar kepemimpinan, ben ora kagetan. Anak cuma ditegur, "Aja kaya kuwi." Bocah jawab, "Mama jahat." Bapaknya pun wudhu. Anak belum juga mandi. Wis diperintah konatus disiapno banyu, malah durung adus-adus. Bapaknya namung ngasih efek jerah. Putrane kupingnya diselentik, ceter. Bocah jawab, "Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku." Bocah langsung curhat di dalam surat, mangkat minggat. Anak zaman sekarang kalau minggat-minggat betulan. Ya Allah, maaf ibu, mental anak niku memang masing-masing. Bocah 5, sipate 5. Klopo setundun mon rak kembar kabeh. Ana sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah malih klopo ngger budeg. Niku klopo. Anak 3, sifatnya 3. Maka orang tua coron didik anak dengan 3 cara. Tidak bisa mental orang niku dibanding-bandingkan. Ada orang mentalnya sehat, tapi non sewu badannya disabilitas. Tapi onten orang kelihatannya fisiknya sehat, tapi ternyata mentalnya lemah. Kayak kemarin nih kita Jakarta kasus, ada seorang ibu muda mengalami baby blues. Panganan nopo ki baby blues, Bu? Baby blues niku shock, depresi, stres berat, duwe anak dereng iso ngrumati, kaget dereng saged ngurus keluarga, sehingga punya anak pertama lagi stres-strese, bocah rewel nangis gak meneng-meneng, suaminya gak berada di rumah, gak ada di sampingnya, kadang-kadang mertuanya yo rewel. Gak ada tempat curhat, gak bisa bersosialisasi dengan baik. Akhirnya putrane tesi umur sekitar 1,5 tahun badhe dibalang noteng rel kereta api. Di depan banyak orang niku. Kemarin di Jawa Timur kejadian. Seorang ibu muda mengalami baby blues juga. Putrane nangis gak meneng-meneng. Tanggane protes. Jenenge bocah nangis kan memang wajar, tapi namanya ibu sedang lagi stres, depresi, gak bisa curhat. Putrane nangis gak meneng-meneng, akhirnya supaya meneng teng ibuke bayine cemplung ke sumur dan langsung meneng. Kan bayinya nangis, gak meneng-meneng. Ibunya stres, gimana caranya anak meneng? Akhirnya teng ibuke cemplung ke sumur dan langsung meneng tekan saprene. Na'udzubillahimin. Di Indonesia banyak ibu muda yang stres, depresi berat. Memang kita nggak boleh membandingkan mental orang nggih Bu nggih. Wong niku mentale kiambek-kiambek. Tapi kurang pas kalau baby blues niku adalah salah satu faktornya nikah terlalu muda. Nyatane mbiyen orang tua kita 15 tahun nikah wajar. Padahal memang zaman dulu belum ada undang-undang, secara biologis belum mateng. Tapi zaman dulu dari umur 8 tahun wis biasa ngomong adi-adine. Terus akhirnya setelah nikah gak kaget. Anake rolas dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempek. Tentunya setiap keluarga yang duwe permasalahan, Bu, niku wajar. Cuma zaman dulu niku Masya Allah, maring pawon kudu siap kelari, siap kayu bakar. Arep masak dadak napeni beras, nginteri beras. Arep masak kudu dadak mesusi barangan. Pirsa mesusi napa mboten? Lah nggih, lah zaman sekarang kita hidup di zaman serba tunyuk. Arep masak nunyuk, liwet nunyuk, ngodhok wedang nunyuk, adus nunyuk, golek bojo nunyuk teng HP, Pak. Lah kok gampang mengalami stres depresi? Niku kan aneh. Kalau zaman dulu dengan kehidupannya yang keras,
Dan zaman sekarang nun sewu dengan fasilitas yang begitu enak, maka kok bisa stres, kok bisa depresi? Berarti kurang adanya komunikasi yang baik antara seorang suami dan seorang istri. Kan seperti itu jawabannya. Apa malih jadi bayangkari dados ibu PKK? Ternyata tiap hari ditinggal tugas oleh seorang suami. Ngurus anak dewe, urip nang perantauan, urip tesi ngontrak. Maka gampang stres hingga kemarin Pak. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Nggak percaya? Searching teng Google. Lagi rame dibahas. Jadi yang stres gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak tuh stres. Bahkan maaf Bu, rata-rata wong edan sinting kentir alias gemblung ki lanang. Loh, enggak kabeh, Pak, tapi rata-rata tiang gemblung. Ki wong lanang. Sampai di Bojonegoro 526, tadinya cuma 374 laki-laki. Sekarang naik menjadi 526 suami berangkat ke pengadilan agama menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, nek nganti jelek. Dino-dino dibanding-bandingno karo bojone tanggan. Bu, cari nafkah zaman sekarang susah banget. Saestu. Kula sumerep ibu-ibu temriki glowing-glowing kabeh. Delok bapak kok ireng bungut-bungut kabeh ngeten iki ya Allah. Baju kawit tahun 2017. Benike wis ucul durung ditandani ya Allah. Mau niku baju multifungsi. Nggih kondangan nggo hajatan meme gabah sampai adol pitik maring pasar klambine kuwi mawon. Tesi syukur alhamdulillah, malah kadang-kadang bajune gambar partai. Arep pemilu sih. Cari duit zaman sekarang susah Ibu. Maka bapak-bapak keluar dari rumah untuk bekerja nyambut gawe walaupun jadi tukang macul. Kata Nabi, rijalun kamilun. Seorang suami keluar dari rumah untuk bekerja, rijalun kamilun, tegas, berwibawa, berkarisma, penuh rasa tanggung jawab. Ojo melehoy kaya bandeng presto. Wong lanang mung plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lembur, petelesan kotor. Lanang ngarep-arep BLT karo PKH. Rijalun kamilun. Keluar dari rumah untuk bekerja, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, tegas, berwibawa. Ojo kebalik. Nek neng jobo isine karo bakul kopi, hahaha. Tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri, ada orang laki di sini begitu? Ada. Mangkat wonge. Seorang suami kata Nabi keluar dari rumah apa malah jadi kombes. Rijalun kamilun, berwibawa, penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika pulang dari kantor Kuala Lumpur, suami pulang dari kantor, ketemu anak istri di rumah, katiflin kata Nabi. Pak Kombes mohon izin. Di kantor rijalun kamilun, tegas. Tapi kalau di rumah katiflin, seperti anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Lemah lembut kalau di rumah. Biar anak ngelendot juga sama bapaknya. Gak cuma ngelendotnya sama ibunya. Bu Haja Lilis langsung ternyata benar di mana-mana anak laki itu senangnya ngelendot sama ibunya. Betul ya Mas ya?
Berarti ini memang suami keluar rumah harus rijalun kamilun. Tapi kalau di dalam rumah harus katiflin. Bagaikan anak kecil yang berbanja dengan ibunya, lemah lembut. Soalnya maaf punten ibu. Seorang suami gampang stres juga. Gak cuma ibu-ibu yang mengalami baby blues. Ternyata bapak-bapak pun bisa sampai tingkat stres hingga depresi berat. Maka seorang istri dicarikan nafkah sama suami. Walaupun gajinya cuma 80.000 sehari. Yang ikhlas dulu bu. Sing sabar nerimo dhisik. Kalau malam udah pakai krim malam, tolong krim paginya nggak usah dipakai. Ngirit. Cari rezeki taruhannya nyawa. Sampai-sampai ibu, seorang laki-laki kerja nyambut gawe walaupun sehari cuman gajinya 80.000, tetap rezeki yang bersih halal dan thoyyib bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Tapi kalau ada istri gak puas dengan kinerja sang suami, dia menuntut macam-macam bahkan gak syukur atas gaji seorang suami, mohon maaf. Istri mau cari kerja sendiri, gajinya lebih besar ketimbang suami, tetap gak bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Karena begini konsepnya, Mbak Nyonya Karita, ibundanya Ananda Saira, alhamdulillah beliau seorang dokter ibu. Istri kerja, dapat izin dari suami, dia punya gaji, berarti itu adalah mutlak harta istri. Saya ulang. Wong wadon kerja, nyambut gawe, diizini dan diridhoi oleh suami. Istrinya dapat gaji, mutlak itu harta istri. Tapi suami cari nafkah, golek rezeki pondok duwe gaji, maka gaji suami, gaji istri juga. Karena harta suami tetap harta istri juga. Mulane kenging nopo, seorang suami tanggung jawabnya berat luar biasa. Suami cari nafkah, di dalam nafkah yang dicari suami itulah rezeki seorang perempuan. Mulane wong wadon kerja uli gaji dhewe, suami kerja nyambut gawe, gaji suami, gaji istri. Mantep enggak tuh? Mantep bener bu. Ya ampun. Ora stres kepriwe ngene dadi wong lanang. Maka maaf punten, kalau ada seorang istri kok nggak puas dengan kinerja suami, bahkan dia ngeluh. Hei bojoku, jare dadi polisi malah uripe rekasa. Menye waktu lagi gadis, mangan apa baik keturutan. Jajan apa baik oke. Barang siki dadi bojo polisi malah anaknya 3,5. Sing 3 wis nang jaba setengah sing nang jero weteng. Iki gaji pas-pasan pirang boro tuku skincare. Kadang-kadang tuku susu be nggo bocah ora cukup. Tuku popok be mung separo bungkus. Pancen bener wong lanang ora becus gone nyambut gawe. Ketika ada seorang istri ngeluh seperti itu, dia kepingin cari nafkah sendiri, silakan. Tapi kalau sifat istri adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Kalau sifatnya istri ingin menafkahi keluarga, gak usah jadi istri, jadi rondo baik. Iya bu, rondo cerai mesti rata-rata sugih. Kenapa rondo cerai rata-rata sugih? Karena orang kuat dikuat-kuatno. Dia ingin membuktikan kepada sang suami, dia mampu menghidupi diri sendiri. Orang sugih kepriung mikiri wetenge dhewe. Rata-rata rondo cerai sugih, ora kuat dikuat-kuatno, dandani gendeng bocor bisa klopo pinter, nggawa gas LPG kuat kesambar mbledek si urip. Inilah kenapa otoritas talak dipegang oleh seorang laki-laki. Istri gak megang talak. Yang megang talak adalah seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga. Sebab secara ilmu psikis, laki-laki dianugerahi oleh Allah 86% mikirnya pakai logika. Wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Mula nek jengkel meneng, gak mau cerewet. Soalnya nek cerewet khawatir mbok nanti gampang ngucap talak. Karena suami megang talak.
nganti cerewet jengkel, gampang ngucap talak niku bahaya. Inilah kenapa talak dipegang suami, soalnya nek 86% mikirnya pakai logika, sekali marah diem. Jadi nek ono wong lanang jengkel nesu kok cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenanan apa ora? Lanang kok cerewet lambene lemes. 86% secara psikis wong lanang mikirnya pakai logika, tapi seorang perempuan dianugerahi oleh Allah secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Jadi kalau istri niku seorang perempuan dari 100% badannya 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Wong wadon nek nesu, mulai ngecomprang kaya kenal pot bocor. Sampai zaman ijab kabul be diodek. Wong wadon niku. Jangankan megang talak, istri nggak megang talak aja kalah debat mesti njaluke cerai. Wong wadon kalah debat mesti njaluke cerai, pegat pe kinyung pegat kinyung ki Pak. Istri kalah debat njaluke cerai, pegat penyung ki pegat nyung ki Pak. Suaminya udah marah megang piring, wis untung syukur alhamdulillah istrinya nggak ditabok. Mesti lanang bis ngamang-ngamang piring kok masih wadon nantang pateni bebenya pateni nyung ki. Wis syukur ke piring ora dibanting. Lho kok malah sing wadon nantang-nantang busungna dodok, kudune kan sing lanang jengkel nesu didemno, direndahno nggone emosi, didem-demi. Lho kok malah sing lanang nyekel piring, sing wadon busung-busung pateni be pateni nyungke. Bukan perempuan sini, Pak. Sono. Cilacap meneh. Walaupun saya tukang ceramah Pak, besok kalau saya udah punya suami, eman banget karo bojoku Pak. Tak lus-lus dino-dino. Dalam-dalam, kapan? Ora usah mawin jenengan ngatur wektune Pak. Wong sing arep nglakoni nyung kok malah ditakoni kapan. Mohon izin Pak, nikah itu gampang Pak. Saya ulang. Nikah itu gampang, yang susah ngerawatnya, Pak. Betul, Bu? Betul, Bu? Soalnya banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Makanya ini mantunya Pak Kombes, umurnya 25 tahun baru nikah. 25, Pak. Saya pitu likur. Bukan perawan tua ya, sorry, hello. Saya 27 tahun belum nikah, bukannya nggak laku ya. Tapi 27 tahun saya belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Ada yang ngomong lagi di belakang, mulane ojo kakean milih mumpuni. Loh, nikah kok nggak milih? Jangankan putrinya Pak Kombes, jangankan mumpuni seorang public figure, putri Anda nikah, kuwi kudu milih. Nek ora milih ulihe grandongan nyang-nyangan lho. Saya ulang Pak. Jangankan sekelas putrinya Pak Kombes, putri Anda nikah, kuwi kudu milih. Sebab apa? Seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, Mas Lalen. Sio Ladi. Mas Sio Ladi yang mana nih? Oh iya, langsung ngacu mantep banget, Bang. Berarti kan penuh dengan tanggung jawab, rijalun kamilun. Mas Sio, ternyata seorang laki-laki tanggung jawabnya berat luar biasa. Istri haid datang bulan,
Kok seorang suami nggak ngajarin bab haid kepada sang istri? Artinya sang suami utang sama sang istri dan di akhirat kelak boleh istri nagih utang sama suami. Beratnya tanggung jawab laki-laki. Maka kemarin Mas Fio pas lagi ijab kabul tahun 2021, habis ijab kabul Brebes Mili nangis. Kenapa? Saking beratnya tahu tanggung jawab seorang suami. Istri melahirkan, nggak tahu mandi wiladah. Apa itu mandi wiladah? Mandinya seorang istri habis melahirkan. Itu di luar nifas. Belum ngebahas bab nifas. Berarti seorang perempuan istri melahirkan nggak tahu apa itu mandi wiladah. Maka tanggung jawab seorang suami dan pihak keluarga suami sampai akhirat. Bahkan Mas Pio, ngurusin tali pusar bayi aslinya adalah mutlak tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Dasarnya adalah kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Daran. Pak Kombes langsung marahin anaknya. Sampai diputer kayak juragan kambing, Pak Kombes itu peci. Sampai langsung ngemarahin anaknya sendiri. Tuh, dengerin. Yang ngurusin tali pusar malah ibu. Seneni anaknya lanang. Tapi ini tanggung jawab suami dan pihak keluarga suami. Niku ngaten niku. Jadi berarti pihak keluarga suami, ibunya Mas Vio, kemarin juga ikut maringi pengarahan sama putri mantunya. Niki memang tanggungan aturannya seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya di kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat. Jadi kalau ada seorang laki-laki ngurusin tali pusar anak sendiri kok punya rasa jijik. Kayak termasuk ganti popok, gak mau. Ketawanya nih pada penuh dengan mencurigakan. Ya gak apa-apa, namanya juga ngajinya bab tedak siten, Pak. Ternyata sampai seorang kepala rumah tangga pun ngurusi popok niku bukan merendahkan derajat seorang sama niku mboten, Pak. Justru niki ada aturannya, ngurusin tali pusar anak adalah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Sampai seorang suami ngurusin tali pusar anak sendiri kok punya rasa jijik. Maka ibarat seorang suami hidungnya gerumpung tapi nggak kroso. Gerumpung niku napa nggih ngapunten, nggak punya tulang hidung, nggak punya daging hidung jadi nun sewu irunge bablasan koyok terowongan Casablanca. Jadi ngurusin tali pusar adalah tanggungan seorang kepala rumah tangga. Dan ketika ngurusi tali pusar anak sendiri diniatkan dalam rangka ngajarin wudhu sama anaknya. Dan kemudian tali pusarnya dimasukkan kendil, kemudian kendilnya dipendem. Niki aturannya begitu memang. Ini bukan musyrik boten, justru dilepetakan kendil terus